Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan berbincang dalam bincang spesial Ratona TV. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan mengenal lebih dekat pengawasan obat dan makanan, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Loka BPOM Kota Palopo, Pak Mardianto. Selamat ya, Pak. Selamat sore, Mbak Rani. Ya. Nah, Pak, ini kan terkait dengan mengenal lebih dekat pengawasan obat dan makanan di Loka Kota Palopo. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, banyak nih masyarakat yang masih masyarakat awam yang masih apa sih BPOM itu, bisa dijelaskan, Pak? Iya, mungkin sebenarnya bukan masyarakat nggak tahu ya, mungkin memang ada sebagian mungkin seperti itu. Kalau kita bicara Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sering disingkat dengan Badan POM atau BPOM merupakan lembaga pemerintah atau lembaga negara non kementerian gitu ya, yang bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan. Artinya mengawasi peredaran obat dan makanan. Mungkin kalau kita bandingkan dengan BPOM di luar negeri itu ada namanya Food Drug Administration di Amerika, ataupun ada juga di Uni Eropa ya, European Medicine Agency, seperti itu. Jadi Badan POM itu dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi Badan POM itu sebenarnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Bertanggung jawab langsung. Jadi kepala badan dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seperti itu. Terus kalau kita bicara obat dan makanan, Mbak Rani, kita tidak hanya bicara obat dan makanan saja di situ ya. Di situ ada obat, bahan obat, kosmetika, suplemen kesehatan ya, prekursor, ada banyaklah, atau kosmetik, suplemen kesehatan, termasuk juga pangan olahan. Jadi Badan POM diamanatkan oleh Presiden ya, oleh negara untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk tugas dari BPOM sendiri, Pak, biar masyarakat lebih tahu. Kalau kita lihat Perpres Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan itu banyak sekali sebenarnya tugas yang kami lakukan, mulai dari pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan, pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan, termasuk fasilitas pelayanan kefarmasian ya, termasuk juga melakukan salah satu pelayanan publik sertifikasi, terus juga melakukan sampling dan pengujian ya, melakukan pengawasan label dan iklan, terus juga ada fungsi penguatan dari Badan POM, fungsi penindakan, salah satunya melakukan intelijen, melakukan cyber ya, melakukan penyidikan, melakukan cegah tangkal. Nah, itu adalah fungsi-fungsi teknis yang ada di Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu. Nah, dari beberapa tadi tugas dari BPOM sendiri, Pak, ada maksudnya ada tidak kriteria tertentu gitu untuk makanan maupun kosmetik? Gini, tadi mungkin saya tambahkan. Jadi masih ada lagi tugas lain, misalnya kami melakukan komunikasi, informasi dan edukasi, termasuk juga pengaduan masyarakat ya, mengelola pengaduan masyarakat, dan juga ada namanya dukungan manajemen yang kami lakukan, seperti pasti sebuah institusi ya, sebuah unit pelaksana teknis pasti melakukan kegiatan usaha tata usaha dan rumah tangga ya, seperti itu, termasuk juga kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan, seperti itu. Nah, ini Pak, izin edar kan itu kan termasuk semuanya, dan apakah sih yang dimaksud dengan izin edar dan mengapa produk obat dan makanan harus mempunyai izin edar? Jadi pemerintah ya, dalam hal ini kalau kita bicara obat dan makanan itu ada Badan POM atau disingkat dengan BPOM, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Artinya tidak aman, yang tidak bermutu ya, yang tidak berkhasiat ataupun yang tidak bermanfaat. Kalau kita bicara izin edar merupakan suatu legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Badan POM kalau kita bicara obat dan makanan, agar produk itu bisa diedarkan secara
legal secara sah di masyarakat yang pastinya sudah dijamin keamanan, manfaat, mutu seperti itu. Nah ini Pak, kan masih banyak nih di luar sana menjual makanan atau yang berbau kosmetik begitu yang tidak mempunyai badan BPOM sendiri, itu bagaimana hukumnya? Tadi kami itu punya fungsi pengawasan pre dan post ya, pre-market dan post-market. Ya pre-market artinya sebelum produk itu beredar ya kita evaluasi, kita pastikan bahwa produk itu aman, bermutu, bermanfaat dan berkhasiat ya kalau kita bicara obat supaya bisa diedarkan. Gitu. Setelah itu pengawasan post-market. Post-market ini kita melihat kepatuhan dari si produsen dari si pelaku usaha, apakah produk yang sudah mendapatkan izin edar, yang sudah mendapatkan legalitas ini masih sesuai atau enggak pada saat dia memproduksi atau dia edarkan. Nah, terkait dengan produk tadi yang masih kita temukan di lapangan yang tidak ada izin edarnya itu, kami juga melakukan pengawasan. Ada peraturan Badan POM tentang pengawasan obat dan makanan secara daring. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Badan POM punya fungsi cyber, artinya pengawasan dunia maya ya, seperti itu. Nah inilah kita lakukan termasuk intelijen. Kalau nanti kita temukan ada obat dan makanan yang ilegal atau yang belum memiliki izin edar obat dan makanan, ya kita bisa mengambil langkah-langkah yang memadai, ya bisa mulai dari pembinaan sampai nanti mungkin bisa sampai ke proses hukum. Seperti itu. Karena kami juga punya PPNS Mbak Rani di Badan POM. Di Lokapom di Kota Palopo juga PPNS, punya PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Nah ini Pak, tadi kan ada Bapak singgung soal masih banyak masyarakat atau bukan masyarakat sih, pedagang-pedagang yang masih memperjualbelikan, itu kan. Itu kalau dalam BPOM sendiri, kalau pedagang nih masih menjual dan masih banyak peminatnya juga, itu langsung ditindaklanjuti atau diteliti dulu atau gimana? Kan tadi kita punya tahapan, artinya kita pasti melakukan pembinaan ya, tapi kalau ternyata sudah diberikan pembinaan tapi tetap tidak mengindahkan apa yang sudah dilakukan pembinaan, ya kita bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Tadi kami punya PPNS, saya bilang kan, punya penyidik pegawai negeri sipil, ya kita bisa lakukan proses penyidikan seperti itu Mbak Rani, seperti itu. Nah pemirsa jangan kemana-mana, setelah break komersial setelah ini kita akan kembali lagi bersama BPOM Kota Palopo.